Pria ini memiliki pandangan yang tak terbatas. Mengepiarkan dunia dengan mendirikan MC Donald's. Tapi siapa yang tahu? Dia yang berumur 52 tahun masihlah seorang pecundang. Kemana-kemana mempromosikan mesin mixer milkshake tapi tetap saja gagal. Menerima tatapan tidak suka. Hingga hari ini, kehidupannya mengalami perubahan. Sebuah restoran kecil memesan 8 mesin mixer milkshake. Dia pun tidak percaya. Setelah sampai di sana dia kaget. Restoran itu banyak pelanggan yang mengantri. Restoran MC Donald's. Dia pun ikut antri, memesan burger dan cola. Setelah selesai memesan, orang di sebelah sudah menyiapkan makanannya. Dia sangat puas. Alat makan dan nampannya mana? Tidak perlu. Dengan pegang bungkusan kertas sudah bisa makan. Setelah dimakan langsung dibuang. Terus makannya di mana? Terserah, di mana saja bisa. Dia mencari tempat duduk dan mulai mencoba makan. Ini pertama kalinya dia memakan burger. Dia memperhatikan dapur restoran ini. Dan melihat mesin mereka. Dari roti, saus, hingga daging. Pembagian kerjanya sangat jelas. Produksi dalam jumlah besar. Dengan cepat terselesaikan. Malam ini, dia susah tidur. Dia tidak pernah melihat restoran yang begitu hebat. Harus tahu di masa ini, restoran tradisional menyiapkan makanan dalam waktu beberapa jam itu hal yang normal. Tapi restoran ini, pelanggan dari pesan makan hingga mengambil makan tidak sampai 30 detik. Ini menghancurkan pikirannya, menatap lengkungan emas yang sangat indah. Dia terpikat dan terkejut. Dia melihat cahaya emas yang berkedip. Esok pagi, dia mencari dua bos restoran MC Donald's. Kakak adik MC Donald's. Dia ingin memenangkan waralaba MC Donald's. MC Donald's bukannya tidak pernah memikirkan untuk membuka cabang. Tapi mereka gagal. Ranknya terlalu jauh, sulit untuk mengontrol kualitasnya. Banyak toko juga jadi semakin ribet. Kakak adik memutuskan, satu toko bagus mengalahkan ratusan toko jelek. Kakak beradik tidak ingin membuka banyak toko lagi. Tapi mereka tidak boleh menyerah. Dengan kefasihan penjualan selama bertahun-tahun, dia memberikan pencerahan dengan penuh ambisi. Dia mengatakan di Amerika ada dua standar. Salib di atas gereja melambangkan iman. Bendera di atas hukum melambangkan keadilan. Dan lengkungan kuning MC Donald's melambangkan keluarga. Ini adalah godaan mimpi yang tak tertahankan. Dengan begini dia menggerakkan hati kakak adik. Terakhir mereka tanda tangan kontrak waralaba MC Donald's. Masalah selanjutnya datang. Bank dan investor meremehkan. Tidak bersedia untuk meminjamkannya uang. Istri lebih tidak mengerti dia. Dia hanya ingin melewati kehidupan yang nyaman. Mereka pun berantam besar. Pria ini tidak terima. Dia menggadaikan rumahnya. Akhirnya mendapat dana awal. Karena ini adalah mimpi, makan sekalian buat yang besar. Dia sudah melepaskan semuanya. Hanya berharap kali ini melakukan hal yang benar. Meski sekali saja. Ini adalah pria tua yang legendaris. Mendirikan bisnisnya sendiri pada usia 52 tahun. Dia adalah pendiri MC Donald's, Ray Kroc. Tapi siapa juga yang tahu? Pendiri MC Donald's sebenarnya bukanlah dia. Tapi kedua orang ini, kakak adik MC Donald's. MC Donald's pertama kali sama seperti restoran tradisional. Penyediaan makanan sangat lama. Dan selalu salah antar makanan. Biaya operasional terlalu tinggi. Hingga suatu hari, mereka menyadari penjualan paling bagus. Hanya ada 3 jenis menu. Burger, kentang dan minuman. Kemudian mereka pun menghapus semua menu yang lain. Hanya menyisakan 3 jenis ini. Dan menghilangkan nampan. Semuanya bungkusan sekali pakai. Tapi ini masih belum cukup. Penyediaan makanan sangat lambat. Mereka menutup restoran. Dan menganalisa setiap detail. Mulai mendistribusi lagi dari awal. Semua orang mengira kedua kakak adik ini sudah gila. Mereka berdua berada di lapangan baseball. Menggambarkan siklus kerja dapur. Membawa semua karyawan untuk mensimulasikan proses. Terus-terusan mensimulasikan. Terus-terusan mengganti pola. Setelah 6 bulan, mereka akhirnya pun berhasil. Dari memesan hingga mendapatkan makanan tidak sampai 30 detik. Di sini menjadi asal mula MC Donald's. Kakak adik MC Donald's menyelesaikan reformasi makanan cepat saji. Sama sekali tidak mengharapkan semua ini. Dan dibawa pergi oleh pria tua ini. Ray Kroc memperolehnya. Akhirnya MC Donald's pertama mulai beroperasi.
Pelanggan terus berdatangan. Dia juga mulai proses selanjutnya dengan cepat. Dia menemukan banyak orang kaya untuk bergabung. Beberapa cabang pun dibuka dengan cepat. Tapi para orang kaya hanya mengatur buka toko dan mengumpulkan uang. Bahkan tidak perlu mengatur. Kehilangan kontrol atas kualitas dan manajemen toko. Dengan begini hanya bisa merusak nama baik MC Donald's. Ray marah dan memutuskan semua kontrak dengan para orang kaya. Ray segera mencari cara lain. Dan menemukan pihak yang cocok untuk diajak kerjasama. Warga sipil yang bekerja keras untuk hidup mereka. Hanya mereka yang sangat ingin mengubah hidup mereka. Akan memberikan keseluruhannya. Inilah MC Donald's yang diinginkannya. Dia berbicara di mana-mana untuk menarik manusia seperti ini. Cabang demi cabang pun dibuka. MC Donald's memulai jalan ekspansi dengan cepat. Dia melompat menjadi bos yang brilian. Pihak kerjasama yang terus berdatangan. Tapi Ray merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Cabang semakin banyak. Tekanan uang makin meningkat. Rantai modal akan segera putus. Ray segera menghubungi kakak adik MC Donald's. Berharap mereka bisa memberinya sedikit modal. Untuk mempertahankan ekspansi MC Donald's. Tapi kakak adik ini menolaknya. Menurut mereka, Ray seperti serigala yang kelaparan. Terlalu tamak. Di mata Ray, dia adalah pekerja senior. Semua uang menjadi keuntungan kakak adik MC Donald's. Meningkatnya konflik antara kedua belah pihak. Ray yang datang ke bank karena rantai modal yang putus. Berharap bisa mendaftar perpanjangan. Tapi manajer bank menolak. Ray sangat marah. Dia putus asa. Diambang kebangkrutan. Orang yang mengubah nasibnya pun muncul. Ada orang yang mengatakan dia seorang penipu. Karena dia menjarah hasil dari kakak adik MC Donald's. Ada orang yang mengatakan dia seorang brengsek. Karena bisnisnya dia meninggalkan istrinya. Ada juga yang mengatakan dia legendaris. Karena dengan satu tangan dia mendirikan MC Donald's. Dia adalah Ray Kroc. Ia yang putus asa. Bertemu dengan orang yang akan mengubah nasibnya. Harry Sonneborn. Konsultan keuangan MC Donald's. Harry mempelajari model bisnis MC Donald's. Dan memberitahu masalah terbesar MC Donald's. Kamu bukan sedang membuat burger. Kamu sedang membuat rumah. Tidak salah, orang-orang mengira MC Donald's adalah menjual burger. Tapi mereka sebenarnya sedang membuat perumahan. Dan Ray tidak menyadarinya. Dengan mengubah struktur MC Donald's menjadi kantor properti, menguasai kepemilikan tanah. Lalu menyewakan tanah ke orang yang ingin bekerja sama dengan MC Donald's. Dengan cara ini, bisa mendapatkan hasil uang dari properti. MC Donald's juga bisa melanjutkan ekspansi. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Modal, tanah, dan MC Donald's terintegrasi. Bisnisnya berkembang pesat. MC Donald's dengan cepat mendapatkan ketenaran. Di saat kakak adik MC Donald's datang, semua sudah terlambat. Kontrak ketat asli tidak bisa lagi menahan Ray. Karena perusahaan properti yang Ray dirikan adalah perusahaan sendiri. Tidak ada di dalam kontrak. Kakak adik ini benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Ray merebut konsep makanan cepat saji MC Donald's. Dengan atas nama dirinya sendiri. Menjadi pengusaha sukses. Dia ingin membuka lengkungan emas di seluruh dunia. Dia ingin mengendalikan masa depan. Tidak lama, Ray dan kakak adik MC Donald's memutuskan hubungan. Dia tidak khawatir kakak adik MC Donald's bisa menuntut. Dia memiliki modal yang kuat sekarang. Dia bisa membuat kakak adik MC Donald's tenggelam dalam biaya pengadilan yang tinggi. Dia bahkan mendaftarkan merek dagang MC Donald's dan mencetak logo lengkungan emas. Kakak adik MC Donald's sangat marah. Mereka pun gagal. Anjing gigit anjing, manusia makan manusia. Berbisnis itu seperti medan perang. Pada akhirnya mereka harus berkompromi. Ray membeli hak cipta MC Donald's seharga $2.7 juta. Kakak adik MC Donald's benar-benar keluar. Mimpi yang diperjuangkan sepanjang hidup hancur. Kakak adik MC Donald's menanyai Ray. Dia mengetahui seluruh sistem dapur mereka. Kenapa tidak menirunya dan membuat bisnis sendiri? Karena Ray tahu dia pasti gagal. Banyak orang yang sudah mengunjungi dapur. Tapi tidak ada seorang pun yang berhasil. Karena mereka kurang satu-satunya kunci yang istimewa. Yaitu nama MC Donald's. Kuncinya bukan di makanan cepat saji. Tapi sebuah nama yang dipenuhi dengan mimpi. Lengkungan emas.
ditakdirkan untuk menjadi tempat mewujudkan impian. Pria yang selalu menjadi pecundang selama hidupnya ini, akhirnya melakukan hal yang benar. Terus kala itu tidak menakutkan. Yang ditakutkan adalah dikalahkan. Pria tua berumur 52 tahun ini memenangkan semuanya. Kamu masih ada alasan apa untuk mengaku?